Pernah nggak sih Anda ngerasa ada panggilan buat jadi sesuatu yang lebih besar? Apalagi di tengah dunia yang kadang terasa, ya kacau banget. Hari ini kita bakal ngobrolin satu konsep yang mendalam, yaitu cahaya pelindung atau guardian light. Ini bukan tentang jadi pahlawan super loh, tapi lebih ke gimana kita bisa jadi saluran untuk keseimbangan dan kedamaian. Nah, kutipan ini, wow, kena banget ya esensinya. Menjadi cahaya pelindung itu sama sekali bukan soal ego atau cari pengakuan. Justru sebaliknya, ini tentang menjadi penjaga ritma alam, semacam kekuatan penyeimbang yang bekerjanya tuh diam-diam tanpa pamrih di belakang layar. Oke, jadi perjalanan kita hari ini akan kita bagi jadi 4 bagian. Kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu memahami apa sih maksudnya saluran cahaya ilahi. Terus kita akan coba merasakan energinya, lalu kita lihat gimana cara menapaki jalannya, dan akhirnya kita bakal bahas sebuah tanggung jawab yang, wah, kosmik. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, saluran cahaya ilahi. Kedengarannya indah banget ya, tapi apa sih artinya secara nyata? Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi, peran ini tuh jauh lebih besar dari sekedar pengembangan diri. Ini bukan lagi soal perjalanan spiritual buat diri sendiri aja, tapi ini tentang pelayanan yang aktif buat dunia. Tugasnya adalah membumikan energi ilahi dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah, di sini nih, perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada perjalanan ke dalam diri untuk diri sendiri. Di sisi lain, ada cahaya yang sengaja dipancarkan keluar untuk dunia. Nah, jalan cahaya pelindung itu adalah yang kedua ini. Gimana caranya pencerahan batin kita itu diubah jadi tindakan nyata yang bermanfaat. Analogi ini pas banget. Coba bayangin matahari. Dia kan cuma bersinar aja, nyinarin semua tanpa pilih kasih, tanpa minta imbalan apapun. Nah, seorang cahaya pelindung itu beroperasi seperti itu. Mereka nggak nyari imbalan, tindakan mereka itu ya ekspresi alami dari cahaya yang mereka salurkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, energi yang benar-benar terasa. Nah, ini bukan lagi ngomongin konsep ya. Energi ini nyata, bisa dirasakan, dan benar-benar bisa mengubah suasana di sekitar kita. Coba dilihat gimana energi ini bermanifestasi. Kehadiran mereka itu bikin adem. Tiba-tiba suasana jadi tenang. Mereka bisa bantu meredakan konflik dan menumbuhkan harmoni. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka jadi inspiratif, menenangkan. Seolah-olah kehadiran ilahi itu terasa langsung melalui mereka. Keren kan? Oke, jadi kita udah paham apanya, udah paham juga mengapanya. Tapi pertanyaan selanjutnya kan, gimana caranya? Gimana seseorang bisa benar-benar jalan di jalur ini? Apa langkah-langkah praktisnya? Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya kan? Karena menjadi cahaya pelindung itu bukan gelar, tapi sebuah praktek, sebuah latihan. Jadi apa aja sih praktek inti yang harus kita jalani setiap harinya? Ini dia 5 praktek intinya. Mulai dari kesadaran terus-menerus di setiap detik, menjaga harmoni di dalam dan di luar diri, sampai menjadi teladan tanpa perlu memaksa. Jadi ini bukan cuma soal meditasi di ruang yang sunyi ya, tapi tentang spiritualitas yang hidup dan menyatu dalam setiap interaksi kita. Jadi, poin krusialnya ya ini. Kuncinya adalah menerapkan prinsip-prinsip ini di setiap momen, saat berinteraksi tanpa ego, saat menyelesaikan konflik dengan kesadaran, dan saat memberi dengan tulus, karena memberi adalah ekspresi alami dari cahaya yang mengalir melalui diri kita. Dan akhirnya, kita sampai di bagian keempat, tanggung jawab kosmik. Nah, sekarang mari kita lihat gambaran yang jauh lebih besar. Peran ini ternyata melampaui interaksi pribadi kita dan menyentuh keseimbangan yang lebih luas lagi. Nah, ini intinya. Seorang cahaya pelindung itu hidup dengan kesadaran spiritual yang penuh. Mereka paham betul kalau setiap pikiran, setiap kata, dan setiap tindakan itu bisa menciptakan gelombang, menciptakan resonansi energi positif atau negatif yang mempengaruhi lingkungan, bahkan lebih luas dari itu. Peran mereka itu seperti penjaga keseimbangan. Mereka secara sadar menjadi semacam filter, melindungi dari energi negatif atau bahkan mengubahnya menjadi positif. Tujuannya untuk menjaga harmoni universal yang bisa kita bayangkan sebagai simfoni kosmik, di mana setiap nadanya itu selaras dengan sempurna. Kita akhiri pembahasan kita dengan gambaran yang indah dan sangat inspiratif ini. Ini adalah visi tentang sebuah dunia yang ditransformasi oleh individu-individu yang sadar. Setiap orang yang memilih jalan ini jadi satu titik cahaya, dan kalau bersama-sama, mereka bisa mengubah dunia ini jadi panggung di mana cahaya ilahi bisa berekspresi dengan bebas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa, tapi apakah kita bersedia?